Mulai dari seorang gadis remaja berusia 15 tahun yang bernama Jenny. Terlihat, Jenny sedang membuang air kecil di toilet dan tampak sedang memegang sebuah tespek. Jenny terkejut setelah mengetahui bahwa hasil dari tes tersebut positif hamil. Keesokan harinya, ia berangkat ke sekolah dengan terburu-buru dan langsung mendatangi kekasihnya yang bernama Juno. Jenny pun menceritakan semuanya kepada Juno, bahwa ia tengah hamil mengandung anak dari Juno. Juno pun terkejut ketika mengetahui hal tersebut. Mereka berdua pun memikirkan cara untuk dapat mengatasi hal tersebut. Terlihat Jenny mulai murung tidak seperti biasanya. Begitu juga Juno yang terlihat sedang menangis di dalam toilet. Ketika di rumah, Jenny mencoba untuk menghubungi Juno, tetapi tidak ada jawaban. Terkesan Juno mulai menghindar dari Jenny. Ketika di sekolah, Jenny pun langsung menanyakan ada apa dengan Juno yang mulai menghindari dirinya. Tetapi Juno berdalih bahwa dirinya tidak menghindar dari Jenny, melainkan sedang memikirkan cara untuk dapat mengatasi permasalahan mereka. Jenny pun akhirnya menantang Juno untuk adu panco. Jika menang, yang kalah wajib mengikuti keputusan apa yang diambil oleh yang menang. Di saat mereka adu panco, Jenny pun mengungkapkan semua perasaannya terhadap Juno yang sangat mencintainya. Nampaknya hal tersebut membuat Juno menjadi luluh dan akhirnya ia pun mengalah. Jenny pun meminta Juno untuk selalu ada di sampingnya dimanapun ia berada. Terlihat sisi keromantisan Juno yang membuat tulisan di lapangan sekolah yang bertuliskan bahwa Juno sangat mencintai Jenny. Hal tersebut membuat si isi sekolah menjadi heboh, begitu juga Jenny yang sangat bahagia mengetahui hal tersebut. Mereka berdua pun akhirnya membuat keputusan untuk tetap mempertahankan bayinya dalam kandungan dan memilih untuk menjadi orang tua walaupun masih SMP. Tetapi, mereka berdua merahasiakan tentang kehamilan Jenny kepada orang tua mereka masing-masing. Terlihat ketika di sekolah, Jenny melihat teman-temannya sedang makan pizza. Hal tersebut membuatnya menjadi ngiler untuk dapat makan pizza juga. Ternyata, ketika pulang sekolah, Juno pun mengajak Jenny untuk makan pizza di sebuah restoran. Terlihat hubungan mereka semakin hangat. Jenny pun mulai teringat ketika mereka pertama kali bertemu, yang awalnya Juno merupakan seorang murid yang baru pindah ke sekolahnya, dan langsung menjadi idaman para wanita karena ketampanan dan keahlian Juno dalam berolahraga. Dari sinilah awal pertemuan mereka sehingga menjadi pasangan kekasih. Juno pun mulai berusaha menjadi ayah yang baik untuk anaknya nanti. Ketika Jenny sedang mengidam hati sapi, pada saat tengah malam, tanpa pikir panjang, Juno langsung berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda, hanya untuk membelikan hati sapi untuk sang pacar yang lagi ngidam. Oh, so sweet. Juno juga selalu membawakan buah-buahan untuk Jenny ketika berangkat sekolah, agar dapat menjaga nutrisi dari Jenny dan juga buah hatinya. Dengan keromantisan dari Jenny dan Juno, membuat teman-temannya menjadi iri dengan keromantisan mereka berdua. Dan kebetulan ketika di sekolah, mereka sedang mempelajari tentang alat reproduksi. Pelajaran kesukaan gue ketika SMP dulu nih. Di tengah pelajaran tersebut, gurunya pun menanyakan kepada muridnya, apakah ada di antara kalian pernah melakukan senam jari? Anjir, pertanyaan macam apa ini? Terlihat hanya satu saja yang mengangkat tangan yang menandakan bahwa murid tersebut pernah melakukannya. Guru tersebut hanya tersenyum mengetahui hal itu dan menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan lebih baik dibandingkan menyentuh wanita yang bukan istrinya. Dan guru tersebut pun sekali lagi bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan ternyata hampir semua muridnya mengangkat tangan. Lu berani gak sob jujur kayak mereka-mereka ini? Ketika pulang sekolah, Jenny menginginkan makanan yang asam-asam. Juno pun langsung mengabulkan keinginan dari Jenny. Terlihat, Juno selalu mengabulkan apa yang diinginkan Jenny. Ketika di rumah, Juno terlihat sedang mendengarkan percakapan orang tuanya dari balik pintu. Terdengar dari percakapan orang tuanya yang sedang ingin melakukan aktivitas penggenjotan agar dapat menghasilkan adik kecil untuk si Juno. Juno yang mendengar percakapan tersebut langsung berpikir bahwa jika ia nanti mempunyai adik, pasti nanti umur anaknya lebih tua dari adiknya. Hal tersebut menurutnya dapat merusak pohon keluarga mereka. Juno pun berusaha untuk menghalangi orang tuanya untuk melakukan aktivitas penggenjotan. Keesokan harinya, Jenny tidak masuk sekolah karena lagi sedang sakit. Dan Juno pun menjenguk Jenny untuk mengajaknya ke rumah sakit. Tetapi Jenny tidak mau, karena jika dirinya ke rumah sakit, pasti rahasia mereka tentang kehamilan Jenny terbongkar. Lagi-lagi, ketika orang tuanya ingin melakukan aktivitas penggenjotan, Juno terlihat menghalangi orang tuanya lagi. Hal tersebut membuat ayahnya menjadi murka. Dasar anak gak ada akhlak.
Jenny pun menelepon Juno untuk memberitahukan kondisinya yang sudah mulai membaik. Juno pun tampak senang mengetahui hal itu. Ketika di sekolah, Jenny melihat Juno dari kejauhan sedang membawa papan tulis, dan datang seorang wanita yang mencoba ingin menggoda Juno. Teman-teman Jenny pun mengompori bahwa Juno sedang melakukan persilaturahmian bibir dengan wanita itu. Sontak, hal tersebut membuat Jenny marah dan langsung bertengkar dengan wanita itu. Untung saja datang Juno untuk melerai pertengkaran mereka, karena Juno mengkhawatirkan kondisi bayi yang ada di kandungan Jenny. Mereka pun pergi ke tempat untuk ibu hamil, dan mereka pun berlatih senam kehamilan. Mereka selalu bersama di sekolah maupun di luar, yang membuat hubungan mereka semakin hangat. Sampai akhirnya mereka berdua pergi ke sebuah danau, dan menaiki perahu melintasi danau. Mereka pun singgah di sebuah pulau buatan di tengah danau. Tetapi, tali untuk mengikat perahu lepas, dan perahu tersebut pun hanyut terbawa arus menjauh dari tempat mereka. Mereka pun mencoba menelepon seseorang untuk meminta bantuan. Tetapi, HP-nya tidak bisa digunakan karena tidak ada sinyal di tengah danau tersebut. Alhasil, mereka berdua pun berdiam diri di tengah danau tersebut sampai langit menjadi gelap. Dan untung saja ada seseorang yang datang membantu mereka. Orang itu langsung mengantarkan mereka berdua pulang. Ketika sampai di rumah, Jenny pun langsung dimarahi oleh ibunya karena telat pulang ke rumah. Hari demi hari, perut Jenny pun semakin membesar, dan hal tersebut diketahui oleh kakak Jenny. Kakaknya pun mencurigai adiknya yang melihat perutnya seperti orang hamil. Akhirnya Jenny pun mengaku dan memberitahukan kepada kakaknya bahwa ia lagi hamil, dan meminta kakaknya untuk tidak memberitahukan ibu mereka sebelum Jenny sendiri yang memberitahukannya. Kakaknya pun tampak syok mengetahui hal tersebut. Jenny pun langsung menelepon Juno untuk memberitahukan bahwa kehamilannya sudah diketahui orang lain. Keesokan harinya Juno datang ke rumah Jenny. Dengan sikap gentleman Juno, ia pun memberitahukan ibu Jenny bahwa Jenny tengah hamil mengandung anaknya, dan memberitahukan bahwa usia kandungannya sudah mencapai 6 bulan. Tetapi awalnya ibunya menganggap hal tersebut sebagai lelucon. Untung saja datang kakaknya Jenny yang meyakinkan ibunya bahwa Jenny benar-benar hamil. Ibunya pun tampak shock mengetahui hal tersebut. Ibunya pun langsung membawa Jenny ke dokter kandungan untuk mengecek kandungan Jenny. Terlihat ketika pulang dari dokter kandungan tersebut, ibunya marah dan langsung menampar Juno. Wajar dong, ibu siapa sih yang gak marah ngeliat anaknya hamil di luar nikah. Juno pun pulang ke rumahnya untuk memberitahukan kepada ibunya bahwa pacarnya tengah hamil mengandung anaknya, dan meminta ibunya untuk memberitahukan ayahnya. Ayahnya pun mengetahui hal tersebut langsung marah dan langsung memukul Juno yang berada di balik selimut. Tetapi malah tangan ayahnya yang kesakitan, karena Juno sudah membentengi dirinya dengan menggunakan helm. Keesokan harinya, Juno pun memberitahukan teman-temannya bahwa Jenny tengah hamil mengandung anaknya. Teman-temannya pun kaget karena tidak menyangka di umur seperti mereka, Juno berani melakukan hal tersebut. Ketika Juno pulang ke rumah, ibunya pun langsung marah karena ibunya menemukan koleksi majalah dewasa milik Juno. Akhirnya mereka pun mempertemukan kedua orang tua mereka untuk mengatasi permasalahan tersebut. Orang tua dari Juno pun merestui mereka untuk menikah. Tetapi orang tua dari Jenny hanya menyetujui Jenny untuk tetap mempertahankan kandungannya, dan berencana untuk mengirim Jenny ke tempat kakaknya yang di Amerika, biar kakaknya yang merawat anak itu, kata ibu Jenny. Jenny pun nampaknya tidak setuju dengan keputusan ibunya tersebut, dan mengancam akan bunuh diri jika ia dikirim ke Amerika. Tetapi ibunya tidak takut dengan ancaman Jenny. Akhirnya mereka berdua pun menikah dengan dibantu teman-teman sekolahnya. Mereka berdua menikah di lapangan basket sekolah. Walaupun berjalan tampak sederhana dan terlihat seperti acara ulang tahun, lebih lagi tidak didampingi orang tua mereka masing-masing, namun itu semua tidak mengurangi rasa bahagia mereka berdua. Sampai ketika Juno diberitahukan oleh teman-temannya bahwa Jenny akan segera dikirim ke Amerika, namun tidak ada dari mereka yang dapat menghubungi Jenny. Juno pun terus menunggu di depan rumah Jenny. Ibu Jenny pun mengetahui hal tersebut dan menelepon ayah Juno untuk memerintahkannya menjemput Juno yang setiap hari menunggu di depan rumahnya. Sampai akhirnya Juno mendapatkan informasi dari kakak Jenny yang memberitahukan bahwa Jenny sedang berada di villa. Juno pun langsung bergegas untuk mendatangi Jenny di villa yang disebutkan oleh kakak Jenny tadi dengan menaiki sebuah taksi. Tetapi di tengah perjalanan sang supir taksi tersebut kebelet pipis, dan supir tersebut pun mengucurkannya di pinggir jalan yang sepi. Di saat bersamaan, Juno melihat mobil Jenny yang sedang menuju perjalanan untuk berangkat ke Amerika. Juno pun meminta supir tersebut untuk bergegas menyusul mobil Jenny.
dan mengatakan kepada supir tersebut bahwa di dalam mobil yang ia kejar terdapat wanita hamil yang sedang diculik. Sehingga supir tersebut mengerahkan semua pasukannya untuk membantunya dalam mengejar mobil itu. Satu persatu, para pasukan taksi tersebut berangkat untuk membantu mengejar mobil Jenny. Sampai akhirnya mobil yang mengangkut Jenny tersebut terkepung oleh pasukan taksi, dan terjadi pertikaian ringan akibat informasi yang disampaikan Juno bahwa telah menculik seorang wanita hamil. Juno pun langsung menghampiri Jenny, tapi tiba-tiba ketubannya pecah. Jenny pun tidak jadi dikirim ke Amerika, dan Jenny pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Kelahiran bayi tersebut disambut gembira oleh orang tua masing-masing dan juga teman-teman sekolahnya. Jenny dan Juno pun tetap melanjutkan sekolah, dan bayi mereka dirawat oleh ibunya Jenny. Kebahagiaan pun mulai dirasakan oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Dan film pun tamat.